Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membuat pilih kartu berjudul Bagaimana Kau Mengenal Jodohmu. Oke teman-teman yang selalu stay tune di channelku, thank you semuanya ya. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal aku Mia ya. Oke, seperti biasa kita akan buat 3 pilihan kartu Bagaimana Kamu Mengenal Jodohmu ya. Jadi nanti kalau kamu ketemu dia baru mengenal atau kamu baru menyadari setelah sekian lama ada dirinya ya, gimana akhirnya kamu tersadar itu jodoh aku ya. Oke, kita akan buat 3 pilihan kartu ya. Oke, untuk file nomor 1, bagaimana kamu mengenal jodohmu, file nomor 1. Di sini ada compromise ya, agreement, reconciliation, consideration. Oke, ini file nomor 1. File nomor 2, bagaimana kamu mengenal jodohmu, stubbornness ya, selfness ya. Di sini bullish attitude dan arrogance. Oke. Kemudian di sini ada untuk file nomor 3, pride ya, self esteem, self worth, ego. Oke, di sini untuk file nomor 1, 2 dan 3 bisa dipilih ya. Aku ngerasa bagaimana kalian mengenal jodoh kalian di sini ya, file nomor 1, 2 dan 3. Kalian itu di titik dimana kalian sudah percaya sama dia, kamu ngerasa dia seseorang yang jujur, dan kamu juga jujur atas perasaan kamu, atas jati diri kamu juga sama dia, dan kamu juga melihat hal tersebut dari dia. Dia memperlihatkan jati diri dia sesungguhnya seperti apa. Mungkin di luar sana dia banyak jaimnya, tapi sama kamu jadi ketahuan gitu ya. Bobrok-bobroknya ya, ketahuan gitu ya, gila-gilanya gitu ya. Aku ngerasa di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu, nomor 1, 2 dan 3. Ketika kamu ngerasa kayak match gitu, kayak ada kecocokan di antara kalian nyaman satu sama lain, kalian percaya satu sama lain, itu yang aku rasain. Kayak energi apa nih ya, energi persahabatan gitu loh, aku ngerasain ya. Oke, kita akan lanjut saja untuk file nomor 1 ya. File nomor 1, bagaimana kamu mengenal jodohmu, compromise ya, agreement, reconciliation, consideration. Jadi kamu mengenal jodohmu untuk file nomor 1 ini ketika kamu udah nggak pakai ego gitu ya untuk melihat sesuatu, dan dia pun juga nggak main yang kayak ya kamu harus bener-bener ngertiin aku seluruhnya gitu ya, atau kamu juga melihat dia jadi sosok yang bisa ya setidaknya ke jalan tengah lah ya gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba pengen diturutin semaunya, ketika dia itu kayak udah siap untuk nge-share tempat di kehidupannya atau di hatinya lah setidaknya. Jadi nggak semuanya nggak berdasarkan ego dia semata. Aku ngerasa seperti itu. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu ketika ibaratnya kamu juga udah ngerasa damai ya ketika ada dia, nggak selalu ada kayak win-win solution sama dia, segala sesuatu pasti selalu jadi ada solusinya. Dia seseorang yang bisa memberikan solusi yang baik, dia seseorang yang selalu bisa menengahi apapun keinginan kamu dan keinginan dia. Dia seseorang yang mungkin bisa jadi penengah juga ya di sini. Di sini ada angka 33 juga di pojok kanan atas nih. Ya. Jadi ini terkait tentang stabilitas masing-masing. Jadi dia nggak nge-trigger kamu, udah tahu marahnya kamu, misalkan kamu orangnya sangat kebersihan nomor 1 gitu ya. Dianya juga nggak melakukan hal-hal yang jorok misalnya seperti itu, atau menurut kamu kerapihan itu nomor 1 misalnya seperti itu. Dia juga nggak musik kamu dengan hal-hal yang kurang rapih atau tidak teraturan. Jadi ada hal yang dia coba untuk mengerti dari kamu. Aku ngelihat ya ada hal yang dia coba untuk, ayo gimana nih caranya nanggulangin, ayo kita sama-sama
apa ya, menghadapi ini, menanggulangi ini, jadi nggak sendiri gitu loh dihadapinnya. Dan bukan tentang apa yang dia mau aja, tapi yang kamu mau juga gimana. Misalkan aku pengen mie ayam tapi aku juga pengennya bakso, gimana nih, ya udah kita ke tempat mie ayam bakso aja, nah yang kayak gitu loh. Aku ngerasa di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu, kamu tahu kalau dia itu bukan sosok yang suka curang atau sosok yang selalu pengen menang sendiri atau selalu mengutamakan diri dia sendiri, nggak mikirin tentang kebaikan bersama gitu. Jadi ketika kamu mengenal jodoh kamu juga, kamu tahu orang ini bakal adil. Vibes-nya tuh kayak vibes-nya Libra sih, vibes Libra. Walaupun kadang Libra nyebelinnya suka indecision ya, jadi nggak mau mutusin atau sulit untuk memutuskan karena terlalu banyak pertimbangan. Tapi di sini tampaknya apa ya, kamu udah ngerasa damai, berarti bukan apa nih, di keadaan ngestak nggak ada keputusan sampai kapanpun tuh, bukan seperti itu. Tapi di sini aku lihatnya kebijaksanaannya sama kayak Libra, dan dia sendiri juga tahu apa yang harus dikatakan atau yang agree-nya gimana nih kita bareng-bareng gitu. Aku ngerasa di sini ada energi reconciliation juga. Jadi ini ada bau-bau masa lalu ya. Mungkin ada hal yang tadinya aku pengennya tadi mie ayam, aku yang pengennya bakso, ya udah kita nggak cocok gitu. Tiba-tiba orang ini datang juga ke kamu, orang masa lalu, di mana ya udah kamu mau bakso, ayo kita ke tempat mie ayam bakso, aku tetap pengen mie ayam tapi ya udah oke, kamu nggak makan bakso juga, kamu bilang kayak gitu, kamu makan mie ayam, ya udah kita sama-sama ke mie ayam bakso gitu. Jadi kayak ada proses negosiasi gitu loh, aku ngerasain ya. Oke, jadi seseorang yang ya mikirin kebaikan bersama lah ya gitu. Oke, kita akan lanjut. Aku pengen tahu energinya nih ya, bagaimana kamu mengenal jodohmu ya. Udah lama nggak pakai dadu. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Nomor 1 di sini ada energi Leo. Halo Leo ya. Banyak loh Leo ternyata ya di channelku. Luar biasa. Halo, love you ya. Leo. Di sini ada Six of House ya. Virgo juga banyak di sini. Halo Virgo. Love you. Kemudian di sini ada energi dari Saturnus ya. Oke. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu ya? Nomor 1, aku ngelihat dia seseorang yang tadi ya, service others-nya tinggi, peduli, sangat bertanggung jawab, dan dia mencoba untuk fokusnya itu benar-benar kayak kamu butuhnya apa, aku cobalah, aku provide, kamu butuhnya apa, solusi dari suatu masalah, aku akan bantu kamu solusi dalam masalah. Kamu butuhnya apa sekarang, kita apa yang diperlukan di hubungan ini, misalnya seperti itu. Dia coba untuk melindungi hubungan ini dengan akhirnya dia kayak melakukan bentuk-bentuk service ke kamu. Entah itu misalnya kamu butuh didengerin, dia bakal dengerin curhatan kamu. Kamu butuhnya ada yang ngasihin solusi buat kamu, dia kasih solusi. Kamu butuhnya sekarang kehadiran dia gitu ya. Ketika akhirnya nanti misalnya sesibuk-sibuknya dia membagi waktu, setidaknya ketika ketemu sama kamu dia akan kasih apa yang kamu minta, dia coba untuk provide kalau memang memungkinkan. Misalkan aku susah nih kalau ketemunya misalkan di Bali, sedangkan akunya di Jakarta, ya udah kita sama-sama ketemu di Surabaya, gimana yang sama-sama mungkin ada acara kantor barengan di sana di bulan Oktober misalnya, seperti itu. Jadi kayak benar-benar mengusahakan karena memang ada keinginan bersama gitu. Jadi fokusnya itu benar-benar memang nge-service kamu gitu yang aku rasain ya. Coba aku pengen lebih tahu lagi ya di sini ya. Untuk nomor 1, bagaimana kamu
Bagaimana kamu mengenal jodohmu? File nomor 1. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? File nomor 1. Oke, loncat ya langsung. Aku ngerasa di sini kayak ada energi kayak apa ya? Energi mencoba untuk bertindak bijaksana atau mencari satu pencerahan ya. Jadi energi yang cukup tenang sih menurut aku. Banyak kontemplasi gitu yang aku rasain ya. Oke, di sini ada Eight of Cups ya. Kemudian di sini ada Seven of Cups atau Seven of Marks. Di sini Marks sebutannya. Kemudian ada Seven of Wands ya. Di sini pakainya kuas. Deknya lucu ya. Oke, yang aku lihat di sini ya. Bagaimana kau mengenal jodohmu untuk file nomor 1? Aku ngerasain jodohmu ini pertama dia jelas banyak yang suka sama dia, itu udah fix. Tapi dia tahu apa yang sebenarnya dia cari, dia benar-benar fokusin. Jadi dia akan benar-benar belajar dari pembelajaran dia dalam percintaan, dimana dia nggak akan sembarangan untuk memilih. Dia akan berfokus ke satu aja. Jadi kalau kamu lihat di sini, meskipun begitu banyak orang yang ibaratnya banyak cups di sini, dia sendiri udah kayak tahu siapa yang akan dituju di sini ya, gitu. Jadi udah tahu gitu bayangannya dia itu ke satu tujuan, hanya satu yang dia pilih. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu, dia nggak akan kayak ngejalanin barengan. Misalkan dia deket sama kamu, dia udah fokusnya ke kamu, terus dia barengan juga jalan sama kamu, besokannya jalan sama yang lain lagi, nggak kayak gitu. Ketika dia sudah menentukan satu, dia beneran satu. Kemudian di sini ada Eight of Cups ya, dia akan belajar dari apapun dari masa lalu, dimana dia akan apapun bayang-bayang masa lalu, apapun orang yang masa lalu yang masih nempel sama dia, nggak akan nempel ketika berhubungan sama kamu. Jadi ketika kamu dealing sama orang yang masih dealing dengan orang-orang masa lalu, berarti bukan dia orangnya. Oke. Kemudian di sini ada Seven of Wands, dia akan melakukan usaha ketika berhubungan dengan kamu. Jadi dia akan melakukan apa yang dibutuhkan, dan usahanya juga nggak main-main. Dia beneran ada effortnya. Jadi kalau kamu ketemu sama orang yang nggak ada effortnya sama kamu, bukan dia orangnya, karena dia benar-benar terfokus dan dia nggak ada bau-bau masa lalu yang ya gitu ya. Oh, mantan masih ngubungin, dianya masih nge-okein, dianya masih jalan sama mantan. Oh, berarti itu bukan orangnya, berarti itu bukan jodoh kamu, gitu Pak nomor 1 ya. Kemudian di sini dia ada energi yang memang ya apa yang dibutuhkan aku akan lakukan. Jadi kalau ada orang yang kurang effort sama kamu, bukan dia orangnya. Oke? Jadi udah bisa milah-milah ya untuk file nomor 1. Kita akan lanjut di sini. File nomor 1. Oke. Untuk file nomor 1, bagaimana kamu mengenal jodohmu? File nomor 1. File nomor 1, bagaimana kamu mengenal jodohmu? File nomor 1. Oke. Di sini ada family ya. Kalau kamu lihat, dia seseorang yang ready untuk membangun keluarga ya. Dia seseorang yang juga family oriented ya, yang ibaratnya tahu tanggung jawabnya dia sebagai anak gimana ya, tahu bagaimana dia harus memposisikan diri juga untuk mempersiapkan jadi calon imam itu seperti apa, udah tahu apa yang harus dia persiapkan di masa depan. Misalkan dia sudah bertanggung jawab atas diri dia sendiri, jadi dia nggak dapat bulanan dari papahnya, mamahnya ya, tante, opa, atau kakek, nenek, atau siapapun untuk menghidupi kehidupannya dia. Kalau dia masih belum financial independent, itu berarti bukan jodoh kamu ya.
Dan dia kalau misalkan masih belum bisa melakukan tanggung jawab dia sebagai anak, misalkan mengurus orang tua, peduli setidaknya sama keluarganya ketika keluarganya lagi kesusahan, ada ibaratnya apa ya, ada energi nurturing untuk keluarganya lah ya, bertanggung jawab juga ya sebagai anak gimana sih ke keluarga, ke orang tua, itu ada semacam tanggung jawab kan, setidaknya ya pakai ada kayak semacam ngirim uang bulanan gitu ya, terus ya misalkan orang tua ada yang sakit dan apa dia juga tangani, ada kayak kesiapan untuk nurture keluarganya, merawat keluarganya. Jadi kalau orang tersebut belum melakukan hal yang tadi aku sebutkan, bukan jodoh kamu. Oke? Bagaimana kau mengenal jodohmu? Nomor 1, di sini ada komitmen. Dia berani untuk berkomitmen. Kalau orangnya nggak jelas, ibaratnya nggak jelas dari kalian juga apa nih? Dari awalnya dia udah anggot-anggotan, terus banyak kayak tarik ulur. Biasanya orang yang tarik ulur itu bukan cuma sekedar tarik ulur. Pertama, biasanya itu dia cuma butuh happy aja, happy have fun gomet gitu ya. Terus masih ada terkait tentang apa yang diprioritasin itu bukan soal cinta, atau ya ibaratnya ada semacam trust issue atau isu-isu yang lain yang sebenarnya dealingnya nggak dengan siapapun, bukan karena dia dealing sama kamu atau dealing dengan orang lain, bukan, tapi itu ada masalah secara internalnya dia. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang udah ready to commit. Oke? Aku ngerasa di sini dia bahkan nggak cuma ready to commit, dia bakal, misalkan kamu tuh lagi berjuang misalkan dengan karir kamu, apa yang kamu inginkan, dia bakal menyemangati kamu dan membantu kamu untuk mewujudkannya. Jadi orang ini bener-bener punya intention ke kamu tuh bagus banget untuk masa depan. Kalau kamu ngadepin orang yang kayak terserah deh kamu hari ini mau ngapain juga, atau terserah deh kamu punya mimpi apa juga nggak penting buat aku, artinya bukan dia ya. Oke, bagaimana kamu mengenal jodohmu? Nomor 1. Oke. Ya, aku ngerasa jodoh kamu ini seseorang tadi ya, dia udah bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Dimana financial security udah oke, apa yang dia punya udah oke, dan dia memiliki banyak hal di dalam hidupnya yang memberikan dia abundance. Menurut aku seperti itu. Karena itu kalau kamu ada orang yang misalnya cuma ngomong doang gitu ya, dia udah nge-provide keluarganya lah, udah ngasih apa segala macam, ingat untuk tetap melihat secara buktinya ya. Jadi biasanya dalam waktu biasanya suka menjawab apakah benar dia memang sudah bertanggung jawab atas financial security-nya dia sendiri, bahkan bisa memprovide keluarga intinya dia, papa mamanya atau keluarganya atau siapapun saudara yang membutuhkan. Karena banyak orang-orang yang ketipu cuma gara-gara berdasarkan omongan. Jadi perlu untuk observe apakah benar. Misalkan kamu diomongin, oh sebenarnya aku punya rumah, ya kamu cek, lihat langsung kayak lagi ngeliat rumah gitu loh. Oh dia ada rumah, oh beneran ada rumah, kayak gitu. Jadi kayak jangan langsung main percaya dengan omongan doang. Sekarang tuh omongan tuh banyak yang gak jelas gitu ya, kayak orang-orang banyak yang halu gitu kalau ngomong aku ini sultan mana gitu ya, aku punya rumah 12, belum lagi kastil aku ada 20. Ya itu cuma ada di pikiran dia, atau mungkin iya bener tapi mungkin rumahnya di mainan monopoli. Jadi ada hal yang perlu kamu cross check, karena ini manifestasi kamu seumur hidup ya. Ini yang kamu akan dapatkan dan perlu kamu cross check secara nyata, nggak cuma by omongan, nggak cuma berdasarkan foto yang dikirimin ke kamu. Nanti kamu bakal tertipu ya. Di sini ada disruption ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia pembawaannya itu gini. Menurut aku pribadi ya,
Ini berdasarkan observasi diriku. Seseorang yang ready to commit itu biasanya maskulinnya itu bentuknya itu nggak cuma ngacak-ngacak, tapi dia akan membangun. Ibaratnya main Lego tuh, dia bakal membangun Legonya jadi satu bentuk, entah itu bentuk kapal terbang kayak rumah kayak atau apa. Dia pasti membentuk, jadi builder. Tapi kalau maskulinnya sendiri itu belum cukup stabil, belum ready to commit, biasanya dia cuma bisa ngacak-ngacak doang gitu. Jadi coba kamu kasih dia space sedikit, kasih itu ya mainan Legonya dia itu, apakah dia akan itu building itu jadi rumah kek apa kek, something yang bisa kamu kasih lah. Kalau ternyata itu dia cuma buat ngacak-ngacak doang, artinya kamu udah tahu orang yang seperti apa yang kamu hadapi, dia jodoh kamu atau bukan gitu. Karena jodoh kamu ini seseorang yang akan ibaratnya nge-build, emang bakal mungkin ngacak-ngacak dulu di awalnya, tapi nanti dia akan build pada akhirnya. Jadi nggak main ngacak-ngacak Legonya doang, tapi beneran membangun itu jadi hal yang baik gitu. Ya kasih aja waktu tuh biasanya kasih waktu ya, sekitar kayak per 6 bulan, setahun, kamu liatin observasi orangnya apakah cuma sekedar ngomong doang kayak gitu ya. Kemudian di sini ada magic, ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Jadi jodoh kamu ini seseorang yang percaya akan hal-hal yang nggak cuma berdasarkan logika, tapi percaya tentang keajaiban yang diberikan Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, ya jadikanlah maka terjadilah, seperti itu. Jadi jodoh kamu ini seseorang yang selalu percaya tentang higher power ya, entah itu ibaratnya Tuhan yang selalu melindungi ataupun blessing dari alam semesta. Dia percaya hal-hal yang seperti itu, walaupun mungkin gak terang-terangan. Mungkin nanti sembari kamu mengenali kedalamannya dia, kamu akan melihat bagaimana akhirnya dia sebenarnya percaya tentang magical things. Oke, kita lanjut ya. Di sini aku akan memberikan kamu channel song. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Ya, bagaimana kamu mengenal jodohmu? Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Hal nomor 1. Aku akan kasih 4 lagu. Oke, pas. Aku ngerasa di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu. Apa ya? Ada rasa yang kayak kamu tuh kayak capek dengan hal-hal yang gak jelas. Karena itu dia pun mempunyai frekuensi yang sama, dan kayak ibaratnya liatin nih, aku bakal jauh lebih baik nantinya, aku yakin aku akan mendapatkan yang pantas untuk aku. Nah, vibes-nya dia juga sama, mirip kayak gitu. Jadi kalian itu ketemu bener-bener kayak dalam satu frekuensi yang sama ya. Di titik itulah yang akhirnya kalian ngerasa kayak pas gitu ya. Ya makanya aku udah bilang ada kayak semacam apa nih, di file selection tadi tuh kayak semacam kecocokan yang terjadi di antara kalian, dimana memang apa yang kalian inginkan mungkin kalian udah sampaikan satu sama lain dan cocok, kita satu tujuan nih gitu. Ibaratnya kalau nanya orang tuh, kamu lagi mau jalan kemana? Oh, aku mau jalan ke Bandung. Aku juga mau ke Bandung, yuk gitu. Jadi ada yang memang keinginannya sama gitu, satu tujuan. Beberapa dari kalian juga aku ngerasa orang ini kayak orang yang bener-bener apa ya udah pergilah dari siapapun yang dia memang dealing ya sebelumnya. Jadi kalau ada yang bobo orang masa lalu dan masih keep in touch sama orang masa lalu, bukan jodoh kamu, paling nomor 1 ya. Dan aku ngerasain ada kayak vibes gimana ya, ketika kalian bareng tadi ya, ada yang pengen mie ayam, ada yang pengen bakso, terus nggak ada yang mau ngasihin solusi di tengah-tengah, terus ya kalian ada saatnya kalian kayak pergi gitu. Ibaratnya ada kayak waktu kayak separation gitu aku ngerasainnya. Jadi kayak ada vibes ya,
ibaratnya harus pergi, kalian tuh kayak harus pisah dulu, baru abis itu bisa bareng lagi gitu. Jadi kayak ada masa tadi ya yang aku bilang ya, kayak kontemplasi dulu, diem dulu gitu. Kayak diem dulu, melihat pilihan yang ada itu apa aja. Habis itu udah memutuskan dan memilih untuk move on dan tahu apa yang sebenarnya ingin dilanjutkan dan dipilih, udah fokus ke satu hal dan akan langsung melakukan tindakan yang mengarah ke tujuan tersebut gitu. Ibaratnya di sini ada saatnya kayak kalian itu mengkontemplasi pikiran kalian sendiri untuk pilihannya nih, ada siapa aja nih. Oh, romance aku ternyata ada si A, si B, si C. Tapi tampaknya aku mau pilih satu ini. Karena itu akhirnya meninggalkan semua pilihan tersebut dan semua keadaan atau hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal yang lalu yang tidak sejalan. Kemudian melakukan tindakan apapun yang diperlukan, kayak semacam take a leap of faith ya, dimana kalau perlu loncat-loncat deh, kalau perlu lari-lari deh, kalau perlu nanti terbang, kalau dia bisa terbang deh gitu. Jadi ada hal yang aku nekatin deh kalau memang aku udah yakin itu gitu. Jadi bagaimana kalau mengenal jodohmu, dia seseorang yang tadi ya cukup bertanggung jawab dengan apa yang dia fokuskan, dan dia tipikal orangnya go getter. Oke. Kemudian di sini ada Overjoy ya, Stevie Wonder. Di sini liriknya, and so you don't believe that they do come true, for that my dreams come true when I look at you, and maybe too if you would believe, you too might be overjoyed, over love, over me. Jadi tadi aku udah bilang dia seseorang yang percaya tentang magical things ya. Dia juga seseorang yang sebenarnya cukup ceria menurut aku, suka memberikan kebahagiaan ke orang lain. Banyak orang yang nyaman sama dia, makanya banyak banget orang yang suka dan suka memberikan kenyamanan. Dan di sini kalian, ketika dia ibaratnya mengarah ke dirimu lah ya, udah fokus ke kamu, dia happy banget dan udah kayak siap-siap untuk memberikan kebahagiaan ini juga ke kamu, karena yuk gitu, kalau kamu pengen sama-sama satu tujuan sama aku mau juga gitu. Jadi ada energi, dia sangat excited banget gitu, bener-bener percaya tentang keajaiban cintanya kalian gitu. Dia ingin segera mewujudkan. Di sini ada Through the Night IU ya, ini bahasa Korea yang aku Indonesiain ya. Semua kata dalam hatiku, ku tak bisa mengeluarkan semuanya. Ini berarti aku mencintaimu. Jadi kamu dari semua pilihan yang ada, hanya kamu yang dia ngerasa sesuatu hal yang di perasaan dia yang memang sulit untuk diungkapkan. Saking dalamnya dia ngerasanya seperti itu. Saking benar-benar tertariknya, saking dalamnya sampai dia sulit untuk mengungkapkannya ke kamu. Karena itu dia sering kayak ngelamunin kamu, karena di sini ada Seven of Cups atau Seven of Mugs kalau di tarot deck ini. Dia sering kayak daydreamingin kamu. Jadi sering kayak membayangin kamu segala macem, dan ada hal yang terkait tentang harapan juga, keinginan dia berandai-andai kalau dia bersama dengan kamu, itu sering. Karena itu bagaimana kalau mengenal jodohmu, dia seseorang yang cukup sweet ya, perasaannya halus. Kemudian di sini ada Who Are You Sam Kim ya, ini bahasa Korea yang aku Indonesiain. Mencari dunia seperti orang gila, kau tetap tidak berubah bahkan dalam mimpiku. Kau di mana? Aku akan menemukanmu, mengenalimu. Ini kayak spiritual connection ini ya. Aku sangat excited kalau udah kayak gini-gini ya. Jadi bagaimana kau mengenal jodohmu? Jodohmu percaya tentang tadi ya, apapun, entah itu labelnya soulmate ke, spiritual connection ke, twin flame ke, dia percaya ada something yang magic di hubungan ini. Magic tentang kamu juga. Jadi dia ingin memperjuangkan hubungan yang dia rasa ini sangat berarti ya.
Kemudian di sini ada penasaran, Malik and Essential ya. Dirimu dan aku telah banyak buang waktu terus mencari jawaban, mencari alasan cinta. Ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Jadi pertama, ini udah text time nomor 1 ya kan. Terus kalian tuh sama-sama mempunyai energi yang sebenarnya mirroring, dimana kamu juga pengen tahu ini perasaan cuma sesaat gak sih segininya. Dia juga pengen tahu kamu tuh dari sekian banyak pilihan, kamu punya intention yang bagus juga gak sih ke dia, dan apakah bersama dengan kamu dia ingin punya masa depan bersama, apakah kamu seseorang yang dia nantikan. Jadi ada hal-hal yang terus kalian tuh sebenarnya saling kayak penasaran satu sama lain, yang terus kalian menggali, cari tahu tentang dia, mungkin kepoin, mungkin stalkingin. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu ini, pembawaannya dia untuk terus mengenal kamu itu terus ada meskipun bertahap. Oke, lanjut di sini. Apapun nih ya, aku random aja untuk yang satu ini. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Pal nomor 1, bagaimana kamu mengenal jodohmu? Pal nomor 1. Aku akan kasih berapa ya? 6 lagi deh. Biar puas aku kasih. Jadi aku ngerasa di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu? Kamu ngerasa dia membawa harapan baru, ya, seseorang yang percaya tentang memulai sesuatu hal. Jadi kalau kamu ada orang yang datang ke kamu terus kamu nggak yakin ada sesuatu hal yang bisa jadi babak baru dalam kehidupan kamu, bukan orangnya itu bukan ya. Dia seseorang yang cukup pintar untuk berarti masalah di hubungan ini kita nggak ada jalan titik tengahnya nih, aku bakal bikin jalan titik tengahnya. Nah, dan dia tipikal orang yang nggak memaksakan kehendak meskipun dia sangat siap untuk berjuang. Jadi dia energinya itu tahu diri lah. Kapan dia harus jadi penengah, kapan dia harus jadi seseorang yang memang kamu lagi butuhnya apa nih sekarang. Kamu pengen hubungan ini lanjut jadi romance relationship, ayo. Kamu butuhnya sekarang temen, sahabat. Kamu pengen aku jadiin aku sahabat, oke. Jadi ada hal yang kayak kamu butuhnya apa nih, ngomong gitu, jujur sama aku, jujur gitu ya, udah kayak sinetron. Oke, di sini ada angka 15 yang mungkin angka yang signifikan buat kamu juga. Nurturing, positive change, and intuitive. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang tadi ya akan nurture dirimu. Kamu bakal diservis sama dia. Kamu butuhnya apa, dia bakal fokusin untuk memberikan hal tersebut. Dia akan merawat hubungan ini. Dia seseorang yang mempunyai empati yang tinggi juga ke orang lain. Bawaannya dia suka nurture keluarganya juga, bertanggung jawab atas keluarganya juga. Kemudian di sini ada positive change. Jadi dia seseorang selalu memberikan perubahan positif. Meskipun harus ada disruption yang kayak gini ya modelnya, ada kayak energi destruktif di mana dia harus ngacak-ngacak dulu, tapi dia akan nge-build kok, tenang aja, nggak cuma ngacak-ngacak doang terus ya abis itu ya dibiarin aja gitu ya, ngancurin doang gitu. Kan banyak orang di dunia ini nih maskulinnya yang kurang kurang bisa bertanggung jawab, kerjaannya cuma ngacak-ngacak doang habis itu pergi, misalnya seperti itu. Bahkan udah nikah pun banyak ya yang personal reading sama aku, dia nggak bertanggung jawab kak ya sama aku, sama anak-anaknya. Waduh gitu ya, apa yang bisa hal yang baik bisa keluar dari situ kalau misalkan sebagai maskulin nggak bisa bertanggung jawab bahkan untuk orang-orang yang memang patut dia fokusin, karena dia kan seorang builder ya, seorang imam juga dalam keluarga. Dalam aspek apapun, maskulin gak bisa bertanggung jawab atas diri dia sendiri, cuma bisa membawa bencana aja buat orang lain ya. Kemudian di sini ada school ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang selalu kayak keinginan belajarnya tuh tinggi. Enaknya taruh mana ya? Keinginan belajarnya tuh tinggi, dan dia seseorang yang secara intelligence itu pintar.
Kemudian di sini ada nature. Dia seseorang yang suka nature ya, jadi bukan suka yang kayak nge-mall kayak gitu-gitu. Kalau kalian suka tipikal orang-orang yang shopaholic, nggak cocok sama ini. Tampaknya yang nomor satu banyak yang suka nature juga ya. Kemudian di sini ada child issue. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia ada kayak semacam energi di masa lalunya dia lah ya, dimana dia punya pengalaman yang kurang mengenakan di masa kecilnya. Nanti mungkin kamu banyak dicurhatin sama dia, jadi kamu tahu ternyata masa lalunya seperti itu, pantesan dianya kayak gini gitu ya. Kemudian di sini ada September. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Kemungkinan dia lahirnya di bulan September, ataupun dia Virgo, atau di birth memang ada Virgo ya. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang sangat bertanggung jawab, earth sign ya. Dia seseorang yang mempunyai daily activities yang cukup ketat. Dia seseorang yang suka overthinking. Itu apa ya? Ibaratnya kurang bagusnya di situ lah ya. Overthinking, analisis banget, orangnya kepo yang jelas. Dia suka mengobservasi. Seseorang yang sangat perfeksionis. Jadi gini loh, dia itu punya mungkin gara-gara child issue-nya juga ya. Orang-orang yang perfeksionis itu ibaratnya tuh kayak orang-orang yang di penjara menurut aku. Bukan perfeksionisnya, bukan di penjara lah ya. Ibaratnya perfeksionisnya itu borgolnya lah ya. Kenapa dia itu perfeksionis juga? Karena dia nggak akan toleran untuk dia tidak akan toleran terhadap ketidaksempurnaan atau sesuatu hal yang membatasi. Dia pengen lebih, dia pengen sempurna, padahal itu semua ada titiknya. Kenapa sampai segitunya? Karena biasanya memenjarakan perasaan hal seperti itu biasanya adalah ini ya, rasa malu ya. Ada rasa apa ini, ketika kita udah takut atau takut nanti bakal malu lah, takut nanti bakal nanti malu, bakal kehidupan aku nggak akan nyaman karena rasa malu. Sebenarnya aku ini orang yang terbatas, orang yang nggak sempurna. Itu sebenarnya sesuatu hal yang selalu memenjarakan kita. Dan ketika akhirnya kita bisa sampai seperfeksionis mungkin, itu menurut aku itu simbol dari borgol untuk di kehidupan kita sendiri. Jadi kalau pengen lepasin itu semua, pertama jangan biarkan rasa malu kamu itu jadi ngeblok semua hal di kehidupan kamu yang bikin kamu jadi nervous untuk menerima ketidaksempurnaan ya, menerima batasan. Namanya manusia pasti ada batasannya kok gitu. Banyak orang di luar sana yang kayak tenang aja, ini sesuatu hal yang tidak terbatas gitu, aku bisa semuanya kayak gitu. Itu biasanya akan menemukan hal-hal yang cukup bikin gila diri dia ataupun orang lain sekitarnya lah. Jadi kamu dealing sama orang yang cukup keras sama diri dia sendiri karena dia punya child issue ya. Kemudian di sini ada angka 6, mungkin angka yang signifikan juga ya, ulang tahun dia, ulang tahun kamu, atau mungkin di bulan 6 juga bisa jadi di bulan Juni ya. Siapa tahu di bercatnya dia juga ada Gemini atau Cancer gitu ya. Di sini ada responsibility, home and role. Yang tadi aku udah bilang, dia punya tanggung jawab atas keluarganya, dia bertanggung jawab atas diri dia sendiri. Dia seseorang yang memang family oriented ya di sini, dan dia menjadi seseorang yang memang mempunyai role model lah di kehidupan keluarganya. Dia itu role modelnya, atau dia ingin memberikan role model lah ya. Jadi kayak titik di mana standar dalam keluarganya ya itu dia gitu. Ingin jadi seseorang yang memang bisa diandalkan. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia memang seseorang yang cukup keras sama diri dia sendiri. Kalau dia ngekritik kamu, dia ngekritik lebih jauh banget ke diri dia sendiri. Jadi memang seperti itu orangnya ya. Jadi kalau dia cukup keras kepala, ya itulah perjalanannya.
Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Luar biasa ya. Iya sih, kalau udah dealing sama orang perfeksionis, waduh ya, itu biasanya ada child issue sih. Banyak yang kayak apa ya, malu untuk ngasih tahu aku tuh terbatas, aku tuh nggak sempurna. Itu tuh banyak, dimana memang di luar sana ya hukum alamnya gitu ya, kayak banyak yang memang ya apa tuh sebutannya, yang kuat menginjak yang lemah ya. Jadi orang banyak yang berpura-pura kuat, berpura-pura sempurna seperti itu, padahal ya nggak ada yang sempurna. Menurut aku pribadi nggak ada ya. Oke, kita akan lanjut ya di sini ya untuk file nomor 2. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Stubbornness, selfness, malicious attitude and arrogance. Jadi, bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang cukup bikin kamu kesal lah ya. Ada angka 77 juga tuh ya di sini. Kok 77 ini jadi inget kakak ya? Ini sebutannya nih, bahasanya tuh kakak kalau aksara Sunda gitu ya. Kakak tuh jadi inget martabak. Aduh, ya random banget. Oke, lanjut. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Seseorang yang cukup arogansinya ya agak bikin kamu kesel kali ya sebutannya. Jadi kayak aku kayak ngadepin apa ini, vibesnya kayak vibesnya Ahmad Dhani gitu. Aku ngerasa ini arogan, jadi kelihatan orang yang sangat keras kepala. Keras kepalanya itu punya efek yang besar ke orang sekitarnya. Dia seseorang yang kalau kamu kenal tuh, kamu tuh entah kenapa jadi feel irritated aja kok ada dia. Yang biasa kamu tuh damai, gak gampang terganggu oleh orang lain, tapi entah kenapa tuh kamu kesel gitu kok tentang dia. Atau kamu ngerasa kayak ya ampun gitu ya ampun dia keras kepala banget, aduh dia arogan banget. Ada hal yang memang kayak ya kamu gimana sih gitu, jadi ada pembawaan yang kayak agak protes gitu kali ya. Jadi kamu nggak setuju dengan apa yang dia pancarkan lah ibaratnya, atau yang dia lakukan atau yang dia pikirkan. Aku ngerasa bagaimana kamu mengenal jodohmu, kamu mungkin ngelihatnya memang seseorang yang cukup apa nih ya, kelihatan kayak orang yang ya itu tadi arogan, sombong, ngeselin sih yang aku ngerasa lihat tuh ya. Mukanya dia aja ngerasa kayak terganggu gitu, yang aku ngerasain terganggu dan kayak gimana gitu rasanya. Nggak mungkin nggak notice gitu, nggak mungkin nggak notice dia, pasti ada satu hal yang kena efeknya ke kamu. Padahal kamu misalnya orangnya sangat peace banget, sangat happy banget, tapi entah kenapa kalau dia tuh tiba-tiba bawa vibes yang sangat berbeda dari kamu. Itu yang aku rasain ya. Kita lanjut di sini seperti biasa ya, karena udah lama nggak pakai dadu, aku pakai dadu ya. Aku pengen tahu vibesnya kalian nih, energi kalian. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? File nomor 2. Di sini ada energi Gemini. Halo Gemini. Sudah lama aku tidak memberikan cinta untuk Gemini ya. Kemudian di sini ada Mars. Halo Aries Scorpio. Aries Scorpio, dan di sini ada Seven of House ya, energi Libra. Love ya semuanya ya. Oke, jadi aku ngerasa bagaimana kamu mengenal jodohmu, kamu melihat dia itu apa ya, cara nge-approach kamunya itu kekanak-kanakan. Itu yang kamu ngerasa, tindakannya dia tuh kekanak-kanakan ke kamu. Mungkin jadi ya itu kali ngeselin kamu. Kok lagi-lagi Gemini ya, Ahmad Dhani Gemini loh, walaupun Gemini ya ketaurus-taurusan, dia Gemini loh. Pas banget ya.
Jadi aku ngerasa kayak energinya tuh nyebelin gitu, tindakannya yang nyebelin, kayak anak-anak. Itu jodoh kamu. Langsung yang paling berdoa, tidak. Oke, aku akan lebih jelaskan lagi ya di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu. Pal nomor 2. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Pal nomor 2. Oke, aku ngerasa di sini jodohmu itu seseorang yang sangat strong banget, sangat apa ya, kayak sosok-sosok leader, sosok-sosok orang yang memang sangat apa ya, punya pengaruhnya tuh besar memang ke orang lain. Pengaruhnya tuh macam-macam, ada yang benci sama dia, ada yang suka sama dia, ada yang kesel sama dia kayak kamu. Banyak pengaruh yang bisa dia pancarkan. Dan di sini sebenarnya kayaknya tujuannya dia ketika memberikan vibes ini ke kamu memang setidaknya kamu ingat gitu sama dia. Jadi kamu tuh jadi tahu itu tuh yang suka ngeledekin aku, itu tuh dia yang nyebelin banget tuh. Jadi kayak ada pembawaan kayak hate love relationship gitu loh. Aneh banget ya, aku ngerasainnya memang. Di sini ada Six of Pants ya, atau Six of Swords lah sebutannya ya. Ini kayak ada di dalam ini ya, di dalam mobil ya. Terus di belakang tuh ada kayak tempat apa ya, kayak tempat notes ataupun pen gitulah di belakang. Aku ngeliatnya di orangnya lagi drive gitu, lagi ngendarain mobil. Deck ini lucu, makanya aku mau. Kemudian di sini ada The Chariot ya. Terus di sini ada Four of Pants atau Four of Swords ya. Jadi di sini ada energi swords-nya banyak ya. Kamu mungkin di link sama yang di birth chart itu ada Aquarius, Gemini, Libra. Gemini lagi, ayo loh ya. Oke, kok kamu di link sama Gemini golongan darah B, ngibrit aja ya. Udah jadi kayak musuh bersama itu ya, musuh alam semesta ya. Aduh, banyak filmnya, bahkan ada filmnya. Oke, kita lanjut di sini. Aku ngerasa bagaimana kalau mengenal jodohmu. Apa ya? Kayak ada vibes dimana kamu kayak banyak mikirin orang ini dan kamu berusaha untuk nggak mau mikirin dianya, itu strong ya. Dia seseorang yang sebenarnya mudah datang, mudah pergi, orang yang selalu apa ini ya, selalu mempunyai satu fokus tujuan, dimana ketika dia udah punya satu tujuan itu dia nggak mau kemana, nggak mau ngelihat siapapun, nggak mau mikirin siapapun, bahkan mungkin perasaan orang lain dikesampingkan dulu. Jangankan orang lain, perasaan dia kesampingkan juga. Jadi nggak usah banyak baper sama orang ini, karena dia orangnya memang selalu begitu. Dia udah tahu apa yang harus dia fokusin di saat tuh saat. Kalau misalkan dia ada kerjaan di minggu itu, secinta-cintanya apapun sama kamu, dia nggak balas mungkin nggak balas apa ini ya, kayak WhatsApp kamu, nggak balas apapun kamu ngubunginnya lewat apa biasanya. Jadi ada energi di mana dia memang butuh ketenangan, butuh konsentrasi penuh ketika dia melakukan sesuatu hal, entah itu kerjaannya atau karena dia ini energi di sini ada Six of Pants ya, atau Six of Swords ya. Jadi dia selalu apa ya, selalu mobile. Jadi kayak satu hari ini dia nggak cuma di satu tempat, bahkan kemungkinan besar dia bisa sampai keluar kota, keluar negeri. Jadi nggak ada waktu untuk yang unyu-unyu perasaan-perasaan itu ntar dulu. Ada hal yang harus dia fokusin ke area kayak profesionalnya dia di karir, ada yang dia harus urusin dalam banyak hal. Jadi dia apa nih, nggak bisa berfokus ke arah yang terlalu perasaan-perasaan. Di sini dia butuh banyak pengertian dari kamu memang, dan kamu harus banyak bersabar sama orang ini, karena yang tadi dia punya ego yang besar, dia punya tujuan yang besar juga, dan dia tahu apa yang dia lakukan
apa yang dia investasikan lah ya, waktunya dia itu untuk apa, punya dampak yang besar untuk orang lain. Jadi aku ngelihat di sini orang ini tuh gampang ke distract gitu loh, ke distract hal-hal yang bisa bikin dia jadi nggak sempurna apa yang dia udah siapin. Makanya dia nggak mau apa ya, nggak mau mudah terganggu gitu. Dia kayak nggak mau dengerin omongan kamu juga, dia nggak mau. Lihat nih, di sini ada kayak nutup kuping, di sini dia nutup kuping juga, dan dia kayak udah, aku nggak mau lihat, aku nggak mau denger, aku cuma fokus ke tujuan aku. Jadi energinya itu kayak energi badak gitu ya. Badak. Jadi energinya itu tuh terserah deh, mau orang ngomong apa kek, mau ada orang jumpalitan, koprol kek, bodo amat gitu ya. Pokoknya aku fokus, aku mau ke tujuan aku, mau kemana aku ke situ gitu. Jadi bagaimana kau mengenal jodohmu nih orang? Kalau dia disuruh bikin rumah di bulan, bikin dia mungkin. Kamu kasih project Roro Jonggrang ke dia, jadi mungkin. Jadi ada hal yang kayak energinya itu nggak bisa menetap, memang seperti itu, dan dia butuh konsentrasi penuh, memang seperti itu. Oke, dan di sini ya, sembari aku jelasin begini, banyak tiba-tiba bocah di luar main-main, padahal lapangannya ada di ujung sana. Jadi aku udah kebayang ini ya, ada energi noi gimana gitu, yang dimana dia itu emang banyak yang ngedistract juga di kehidupan dia, banyak yang bikin dia harus yang ngasihin perhatian ke banyak hal, dia harus dealing dengan banyak orang, dan dia nggak butuh hal-hal yang bikin dia pusing lah gitu. Jadi dia kayak ngefilter apa yang dia pikirin, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, kayak gitu. Bener-bener nggak mau ke distract siapapun, fokus ke satu tujuan. Itu yang aku rasain ya. Di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu? Gimana kamu mengenal jodohmu? Jadi jodohmu ini sebenarnya agak mirip-mirip sama orang yang dulu pernah dekat sama kamu, atau mengingatkan kamu ke sisi diri kamu yang dulu mungkin. Kamu mungkin pernah arogan ya. Di sini ada inspiration. Ya, luar biasa. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang selalu jadi kayak selalu menginspirasi orang lain. Kemungkinan besar berarti dia jadi yang inovatornya, dia yang memang selalu nge-create something yang berbeda dari biasanya. Mungkin misalkan orang lain tuh jualannya tuh ciloknya tuh kok cilok ya? Contoh aja nih ya, misalnya dia jualan ciloknya itu semua bulat-bulat, tiba-tiba dia bikin cilok universe dengan warnanya tuh mungkin berbeda. Di dalamnya itu nggak cuma pakai nggak cuma pakai daging, tapi ada sosisnya dengan mozzarella atau apa, something lah yang inovatif, dan dia menginspirasi orang untuk membuat itu, atau dia mencari segmen pasar yang berbeda. Jadi kok tiba-tiba ada cilok yang kelihatan mewah gitu ya. Jadi ada hal yang selalu dia itu memang jadi pelopornya lah gitu. Kemudian di sini ada psychic abilities. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang memang mempunyai vision yang besar, baik ya. Mungkin kamu juga dealing dengan Leo, karena di sini strong yang fire sign-nya juga ada, Gemini-nya juga strong. Kemudian aku ngelihat bagaimana kamu mengenal jodohmu. Dia seseorang yang kamu ngerasanya memang mempunyai psychic abilities-nya tuh banyak. Entah itu tadi visionary ke depan, mungkin dia bisa ngeliat masa depan, bagaimana akhirnya dia bisa kayak seakan telepati sama orang lagi, atau bagaimana akhirnya dia bisa empati sama orang lain, tahu apa yang dipikirkan dia merasakan orang lain. Jadi aku ngeliat nih tampilannya tuh kayak orang-orang yang kayak Elon Musk gitu loh, yang pinter,
selalu punya inovasi, selalu punya apa nih ya, energinya itu suka energi kayak penyendiri gitu loh, penyendiri tapi sekalinya punya karya, punya something itu yang wow gitu. Jadi kalau dilihat tuh ini seseorang yang cukup misterius, cukup strong dengan kata-katanya, dengan karyanya, dengan pikirannya. Dia itu nggak biasa lah gitu ya. Kita lanjut ya di sini. Bagaimana kau mengenal jodohmu? Kemungkinan besar kalian juga mengenal jodohmu ini dengan psychic abilities yang kalian punya juga. Jadi third eye chakranya kalian langsung kayak, kayaknya dia nih orangnya, aku kayak ngenalin sosok ini gitu ya. Bagaimana kau mengenal jodohmu? File nomor 2 ya, ada energi yang tadi ya, apa rasanya tuh sangat terganggu, frustasi gitu rasanya. Rasanya gak nyaman. Jadi kayak bagaimana kau mengenal jodohmu, dia seseorang yang kayak mengusik dirimu lah, pikiran kamu, perasaan kamu, rasanya kayak terusik gitu, frustasi kalau kamu ngadepin orang ini. Di sini ada sukses ya. Jadi bagaimana kau mengenal jodohmu, dia seseorang yang sukses memang, nyebelin ya, keras kepala, arrogance, tapi dia sukses. Kemudian di sini ada reflection lagi-lagi ya, yang aku bilang tadi. Jadi agak-agak mirip sama kamu. Ya, 11-12 ya, mungkin kamu juga seperti ini. Jadi kamu ngerasa kayak feel connected aja sama dia. Memang ada hal yang mirip di antara kalian. Oke, aku akan memberikan channel song ya untuk kalian ya. Channel song. Bagaimana kamu mengenal jodohmu ya? Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Topel nomor 2. Ya, jatuh itu tadi. Oke. Aku ngerasa dia nih orangnya suka kayak rayu-rayu gitu ya kalau datang tuh. Aduh, kalau dia pengen apa kayak harus diturutin gitu. Terus aku ngerasa kayak banyak kayak permainan kata, dimana banyak kata-kata yang cukup apa ini ya, tidak literally dia ngomong gitu. Ngomongnya tuh kayak, kamu cantik kayak gitu ya. Ini mau diajakin mungkin, hari ini kamu apa sih namanya, mirip kayak siapa nih, mirip kayak KKI sih gitu, pokoknya nyebelin gitu. Atau ada kata-katanya yang cukup penohok gitu, tampaknya aku lihat kamu makin membundar. Nah kayak gitu-gitu. Ada hal yang kayak apa ya, dia terlihat kayak tertarik, tapi nggak secara terang-terangan dia tuh kayak pengen milikin kamu. Jadi kayak sekedar aja gitu kalau dateng gitu ya, yang aku ngerasain, yang bikin kamu kayak, ini kamu serius gak sih gitu, kayak kamu mau gak jadi pacar aku, misalkan dia ngomong kayak gitu. Aduh, ini andaikan kamu jadi pacar aku gitu kan, kamu udah kegeeran gitu, aduh dia kayaknya pengen jadi pacar aku, tapi nembak juga enggak. Jadi ada energi yang nanggung gitu loh, makanya kamu frustasi banget kalau ngadepin dia gitu ya. Itu aku rasain di sini. Ada A Love Before Time ya, Kokoli. I would still find my way by the light I see in your eyes, the world I know fades away but you stay. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu? Entah kenapa, sebanyak apapun pilihan cinta kamu, dia doang yang kamu kayak ngerasa kayak feel connected sama dia. Ya, aneh banget. Dari sekian banyak, kenapa dia gitu, kamu bakal ada ngerasa aduh gitu, Tuhan gitu ya. Mungkin kamu juga curhat sama Tuhan, tidak Tuhan, ini bagaimana, kenapa dia gitu. Kemudian di sini ada Eyes on Me, Fei Wong ya. Shall I be the one for you who pinches you softly but sure. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu? Ya, kamu bakal wondering terus ini, kamu begini cuma sama aku doang apa sama yang lain juga gitu ya. Di sini ada You Remind Me, Asar.
You remind me of a girl that I once knew. See her face whenever I look at you. Yang tadi aku bilang ya, ini terkait tentang seseorang yang kok kayaknya kamu tuh agak-agak mirip sama orang yang sama aku dulu ya gitu. Kemudian di sini ada I see you, Leona Lewis ya. Walking through a dream, I see you, my light in darkness, breathing hope a new life. Now I live through you and you through me, enchanting. Luar biasa, kalian saling mimpiin. Ya, kamu bakal mimpiin dia juga mimpiin kamu. Di sini ada dua lagu yang sangat deep. Ya, jadi kayak terkait tentang feel connected antar soul ya, antar jiwa, terkait tentang apa nih, bener-bener nggak sedangkal apa yang terlihat, bener-bener deep banget gitu. Jadi apa ya, kamu bakal jadi bingung ini dengan keadaan ini karena secara nyatanya dia terlihat dangkal aja, kayak main-mainin kamu. Tapi ternyata ini jauh lebih daripada itu. Itu yang aku rasain. Oke, kita lanjut. Apapun deh ya, ini yang bisa membantu informasi untuk kamu. Bagaimana kamu mengenal jodohmu, file nomor 2. Bagaimana kamu mengenal jodohmu, file nomor 2. Ini jatuh lagi 6 buat file nomor 2 ya. Satu lagi, aduh ya udah ada ini, ada narsistik, pusing di kepala deh ya. Aku aja yang bacain frustasi, gimana kamu, sabar ya, kadang memang segitu lah ya, tapi nggak apa-apa, apapun yang terjadi terjadilah ya. Oke, jadi bagaimana kalau mengenal jodohmu, narsistik, jeng oh tidak gitu, apa nomor 2 langsung kamu kenapa gitu ya. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu, kamu nilai dia seorang yang cukup narsistik, padahal sebenarnya ada kedalaman yang lebih daripada itu yang akhirnya kamu nanti mungkin taunya nantinya gitu. Jadi nggak bisa langsung main ngejudge seorang. Kemudian di sini ada angka 1, mungkin angka yang signifikan ya, individual, independence, and leader. Kamu dealing sama seorang leader yang memang secara karakter kuat banget, dan dia memang selalu menjunjung kebebasan hakiki ya. Makanya dia nggak mudah untuk kayak berkomitmen sama orang lain. Kemudian di sini ada angka 26, angka yang signifikan juga, mungkin ulang tahun dia, ulang tahun kamu, atau angka atau tanggal yang berkesan di kalian berdua. Business leader, teamwork, achievement, yang tadi aku udah bilang dia tuh udah kayak punya reputasi yang sudah di-acknowledge sama masyarakat, udah dapat recognition dari masyarakat yang udah diakui. Jadi walaupun dia arogan segala macem, ya mau gimana, udah bener gitu. Di sini ada business leader, kamu dealing sama seorang pembisnis juga yang kemungkinan besar teamworknya wow ya, nyebelin tapi dia teamworknya bagus, gimana tuh, ayo loh ya. Kemudian di sini ada angka 5 ya, mungkin ulang tahun dia, ulang tahun kamu, atau angka yang signifikan bulan 5, bulannya 5 itu ada tadi ya, ada Taurus sama Gemini di akhir, kayak Ahmad Dhani itu yang tadi aku udah bilang. Ahmad Dhani lagi. Kemudian di sini ada adventure, flexibility, sama chance ya. Jadi dia seseorang yang memang suka berpetualang, apalagi petualangan cinta. Jadi kamu dealing sama orang yang cukup playboy. Kemudian di sini ada flexibility and chance. Jadi dia orang yang tahu ya. Jadi tipikalnya kayak bunglon gitu, pintar beradaptasi, tahu memposisikan diri, dan selalu memberikan perubahan yang dia berikan itu cukup nggak bikin nyaman kamu. Jadi kamu harus sabar ya. Di sini ada angka 7 ya. Kemudian di sini ada knowledge, spiritual, and luck. Jadi dia emang tipikal orang yang Gemini itu memang pinter orangnya. Cuma memang kadang nyebelin aja. Kayak anak kecil soalnya ya.
mungkin yaitu approach-nya mungkin agak kurang mature ya. Kemudian di sini ada spiritual, dia seseorang yang cukup spiritual ya. Dia punya psychic abilities juga, mungkin nggak ditampakkan atau diperlihatkan langsung, tapi dia punya intuisi yang bagus, soalnya dia orang yang cukup intuitif. Dan di sini ada faktor luck, dia dapetin semua ini karena memang dia di blessing lah sama universe untuk dapetin banyak hal di kehidupan ini gitu. Dan di saat aku ngomong begitu, petir langsung keluar. Kebayang nggak tuh? Iya, dia emang ada faktor lucknya besar dari alam semesta. Apapun yang dia sudah manifestasikan, dia tahu bagaimana caranya untuk jadi the magician lah kalau di tarot, manifestasikan something yang akhirnya nanti jadi wow, karena dia magician Gemini. Dan aku ngerasa energinya tuh kayak gini, dia tahu bagaimana caranya membuat peluang dari dia connected dengan banyak orang. Dia tahu caranya memberdayakan itu. Jadi kayak tipikal orang yang cukup oportunis ya, aku ngerasanya. Dia tahu bagaimana dia misalkan dia punya kenalan, misalkan kenalannya itu kenalannya tukang sayur gitu ya. Dia tahu tuh caranya untuk bisa jadi eksklusif sayurnya langsung diantar ke rumah tanpa itu gimana, biar waktunya dia nggak banyak kebuang. Jadi dia tuh kayak banyak membuat jalan dia sendiri untuk memudahkan harinya, biar misalkan kalau dia komunikasinya misalnya pakai bahasa daerah, nanti jatuhnya jadi lebih murah dikasih harganya. Dia tahu pokoknya cara biar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia orangnya cukup jeli dan sepinter itu ya. Kemudian di sini ada karma. Aduh ya, udah ada narsistik, di sini ada karma, pusing deh ya. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu? Kamu ngerasa kayak ketika kamu dealing sama dia tuh yang kayak, aduh ini apa karena karma burukku di masa lalu. Bikin kamu cenut-cenut kepala kamu dealing sama dia ya. Tapi memang ini hubungannya kalian karena sini ada psychic abilities, dan juga aku lihat ini memang terkaitnya bukan cuma sekedar kayak cuma buat main-main atau short term relationship kayak gitu. Ini memang jodoh kamu, dimana memang kalian punya keterikatan yang kemungkinan besar bagi kamu yang percaya tentang spiritual connection. Ini spiritual connection, bagi kamu yang percaya ini ada past life connection, ini past life connection. Jadi kalian udah sama-sama berjanji untuk nanti next life kita barengan, nanti next life aku akan bersamamu. Jadi ada hal yang memang harus terfulfill di sini, dan kamu harus sabar-sabar ngadepin orang ini ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paloma 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paloma 2. Thanks for watching. Bye-bye. Luar biasa ya. Yang sabar. Ingat ya, orang sabar disayang Tuhan. Kalau kamu engap, happy-happy lah dulu. Karena yang kamu dealingin ini orangnya cukup gitu. Ya, harus sabar ya. Karena ingat tadi, kamu dealing sama orang yang memang butuh banyak pengertian dari orang lain. Tapi kok kamu sendiri ngerasa udah nggak nahan dan sudah saatnya untuk melambaikan tangan kamu ke kamera, lambaikanlah dan take a break dulu, oke? Karena ingat ya, Paloma 2, nanti kamu akan mengenal jodohmu ini bukan senarsis yang kamu tahu, searogan itu segala macam, nggak kayak gitu. Tapi seseorang yang sebenarnya kamu sayang, kamu bakal percaya sama dia, kalian sama-sama
jujur, walaupun mungkin jujurnya dia annoying gitu buat kamu. Ada hal yang memang terkait tentang kecocokan yang tinggi di antara kalian, makanya kalian bersama. Jadi sabar-sabar aja ya. Kita lanjut untuk power nomor 3, bagaimana kamu mengenal jodohmu. Di sini ada pride ya, self esteem, self worth, ego. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia ini seseorang yang sangat percaya diri dan dia selalu menjunjung kehormatan yang tinggi. Dia selalu mikirin tentang harga diri dia. Dia tahu apa yang pantas untuk dia dapatkan, dan dia memang seorang yang mempunyai ego yang cukup stabil sih menurut aku ya. Bukan yang too much, oh dia egois kayak gitu, bukan. Tapi egonya dia menurut aku memang worth it, karena memang seperti itu yang seharusnya gitu ya. Di sini ada angka 4 ya. Jadi terkait tentang perlindungan kepemilikan, terkait tentang bagaimana dia akan mencoba untuk apa nih ya, memprotek apa yang dia yakini memang itu orang yang penting di kehidupan dia, kalau memang itu memang ranahnya dia gitu loh. Jadi kayak bagaimana kamu mengenal jodohmu, kamu melihat dia seseorang yang sangat percaya diri, sangat tahu diri dia sendiri, jati diri dia sendiri, seseorang yang selalu melindungi kamu, seseorang yang selalu tahu apa yang sebenarnya worth it untuk yang dia dapetin, seseorang yang cukup apa ya, tahu apa yang dia jalankan, dia tahu. Jadi bukan seorang yang bingung, linglung, gugup, bukan seperti itu. Kalau ada yang kayak gitu, berarti itu bukan jodoh kamu ya. Oke, kalau kamu lihat di sini ada cowok pakai crown di sini ya, eksekutif. Mungkin kamu dealing sama yang eksekutif begini ya, CEO, yang punya perusahaan sendiri, yang punya bisnis sendiri, seseorang yang aku ngerasanya cukup rapih ya. Dia tampilannya itu nggak kelihatan mewah, tapi dia rapih, bersih. Wanginya itu bukan yang wangi dari ujung jalan kamu bisa dengar sih, bisa nyium wanginya dia dari 7 meter gitu, enggak. Sebelum dia datang ke kamu udah nyium baunya dia dari kejauhan, itu enggak. Jadi kamu udah tahu sendiri ya, jodoh kamu enggak segitunya. Dia seseorang yang sebenarnya suka hal-hal yang berbau dengan simple, elegan, praktis. Nah, aku rasain ya, seseorang yang suka tampil apa ya, nggak cuma elegan, muda tapi terpercaya, bisa diandalkan, terlihat profesional, gitu yang aku ngerasain ya. Oke, aku pengen tahu nih di sini ya, bagaimana kamu mengenal jodohmu ya. Untuk power nomor 3 dengan dadu constellation, bagaimana kamu mengenal jodohmu. Power nomor 3 di sini ada Uranus ya. Aduh, muter dia. Kemudian di sini ada Aquarius. Halo Aquarius, sending a lot love ya untuk Aquarius. Dari tadi aku kasihin love semuanya zodiak ya. Kemudian di sini ada angka 4 lagi. Aduh, ini angka 4 signifikan banget buat kalian ya. Tampaknya apa yang di sini kamu dealing sama yang ulang tahunnya di bulan April mungkin ya, atau di 4 of house ini energi Taurus. Kok Taurus bukan Taurus? Tiba-tiba kepala aku kenapa jadi ingatnya Taurus? Mungkin kamu ada yang dealing sama Taurus. Jadi untuk 4 of house ini Cancer, bukan Taurus. Tiba-tiba jadi keinget Taurus. Oke ya. Aku ngerasa di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu. Dia seseorang yang sebenarnya udah punya kayak semacam idealnya suatu hubungan, idealnya jodohnya dia tuh udah ada bayangan sebelumnya. Tapi bayangannya ini nggak cuma berdasarkan cinta-cintaan, tapi bagaimana memang punya kesamaan dari cara berpikir, dari cara pandang melihat kehidupan atau dalam hubungan tuh harusnya hubungannya seperti apa. Aku ngerasa tuh sama kamu, aku ngerasa ini ya. Jadi kayak dia benar-benar melindungi
standarnya dia itu. Ibaratnya dia ngerasanya kalau aku pengen punya jodoh, aku pengen yang satu frekuensi nih, cocok untuk diajak diskusi bisnis mungkin, atau wawasannya luas sama kayak aku. Jadi kayak ada hal yang memang itu udah kayak standar pakemnya dia lah gitu. Jadi kamu akan tahu banget kalau orang ini nanti kayak udah punya idealnya dia itu suatu hubungan seperti apa. Dan itu terkait tentang intelligence. Bagaimana kira kamu memutuskan secara logikanya seperti apa dalam suatu keputusan, bagaimana kira mental kamu itu sejauh mana kuatnya. Kalau ternyata masih menye-menye, masih belum satu standar sama dia, artinya ya bukan jodohnya dia ngerasain kayak gitu. Jadi kalau kamu dealing sama orang yang cukup intelijensinya cukup kurang, berarti bukan dia ya. Kalau dia ini tipikal orang yang kayak semuanya main welcome aja, baru kenal hari ini besoknya udah bilang babe, itu bukan dia. Karena dia tipikal orang yang cukup serius dalam satu hubungan. Santai tapi cukup serius gitu. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Pil nomor 3. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Pil nomor 3. Oke ya. Aku ngerasa di sini kalian banyak yang dealing sama orang-orang di industri kreatif. Ya. Kayak pelukis, ada yang aku ngerasa kayak artis-artis kayak gitu. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Kamu dealing sama orang yang kayak punya tesnya dia nggak biasa. Karena itu dia butuh seorang yang satu frekuensi sama dia juga. Oke, seseorang yang pendekatan kayak pelukis itu kayak biasanya kayak abstrak ya. Dia kan cenderung kayak terlihat kayak abstrak kayak gitu. Tapi entah kenapa nanti kamu dealing sama orang yang cukup secara kreativitasnya itu dia pemikiran logikanya tuh kental banget, dominan banget. Dia udah tahu ideal yang harus atau konsepnya dia sebagai artis tuh seperti apa secara terstruktur, nggak abstrak. Yang aku ngerasain ada hal yang terkait tentang intelijensinya dia yang tinggi, dan bagaimana dia membuat bentuk ekspresinya itu dari analisa atau critical thinkingnya dia. Yang aku rasain itu hasil dari buah pemikirannya. Di sini ada The Solitary ataupun The Hermit ya, kalau di tarot deck yang lain. Kemudian di sini ada ini Ten of Swords ya, bisa terlihat ya, di sini ada swords tuh. Kemudian di sini ada The Pioneer. The Pioneer ini ibaratnya si Sopo ini The Emperor ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia seseorang yang cukup penyendiri, dia eksklusif lah. Dia hawa-hawan eksklusif, penyendiri. Dia suka menjadi pionir dalam satu hal, entah itu dalam bisnisnya dia, entah itu dalam karyanya dia. Karena aku ngelihat banyak vibes artis di sini, dia kayak memberikan konsep terbaru dari orang-orang yang biasanya mungkin artis konsepnya macam-macam. Kok ini konsepnya dia cukup unik, dan dia cukup dapat kayak penghargaan tertinggi atau juara something yang aku ngerasain. Kemudian di sini ada Ten of Swords. Dia seorang yang cukup santai tapi dia serius. Gimana tuh ya? Vibes-nya dia agak complicated ya. Cuma memang di sini aku ngerasain memang vibes-nya dia ini bisa dibilangin ramah iya,
tapi sebenarnya dia butuh kesendirian untuk kayak membuahkan karya gitu. Jadi dia butuh energi ini, the solitary ya. Jadi nggak keep in touch dengan siapapun, dalam satu momen hilang untuk dia membuat suatu hal. Dan aku ngerasa di sini karena dia udah tahu karakter dia sendiri, jati diri dia sendiri, karya apa yang harus dia lakukan, ya dia udah bener-bener mencarinya di dalam diri dia sendiri, nggak cuma connected sama orang-orang di sekitar. Dia nggak mau jadi yang biasa, dia pengen dia bener-bener ngeluarin something yang unik dari diri dia. Jadi bagaimana kau mengenal jodohmu? Dia seseorang cukup misterius, dominan, dan santai. Gimana coba tuh ya? Kita lanjut ya di sini. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Paul nomor 3. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Paul nomor 3. Di sini ada Virgo, di sini ada Aries ya, di sini ada Aquarius, Gemini, Libra. Strong di Aquarius masih ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Ya. Jadi kamu melihat ada semacam proses transformasi di mana mungkin dia tadinya misalnya artis tiba-tiba jadi bisnis apa. Jadi ada semacam transformasi yang terjadi di kehidupan dia yang kamu lihat, dan begitu pula yang dia lihat di kamu. Atau memang kamu ada di fase transformatif dalam kehidupan kamu ketika mengenal dia juga. Ada yang aku rasa kebanyakan dari kalian lihat perubahan dia sih. Misalkan tadi artis, pelukis, sekarang dia tiba-tiba nggak cuma lukis aja tapi mahat juga, atau mungkin punya bisnis something gitu. Di sini ada dreams ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Kamu mengenal dia pertama melalui dari mimpi ya. Energinya, lihat nih warnanya sama soalnya. Jadi dari hal yang tidak nyata atau tidak berbentuk secara fisik, dan kalian itu kayak mempunyai mimpi yang sama untuk membayangkan something, atau memang mempunyai kualitas yang sama. Aku ngerasain ya, ada hal yang memang apa nih sebutannya, cukup ngawang-ngawang di awal hubungan. Aku ngerasa kayak gitu ya, dimana kamu juga nggak tahu, out of nowhere tiba-tiba ada satu mimpi, dan pada akhirnya juga kamu kayak mencoba untuk mengobservasi, melihat lebih lanjut, mengetahui atau berpikir dengan mengimbangi secara logika juga, karena ini terkait tentang intelijensinya tinggi. Bagaimana kayak menganalisa dan juga mungkin kepo-kepo dulu kayaknya ya dan melihat di dalam diri apakah ini step yang perlu aku jalani, apakah aku harus melangkah ke arah situ. Jadi ada hal yang dimana makna mimpi ini penting yang aku ngerasain ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Di sini ada closure. Jadi kamu mengenal jodohmu ini kayak ibaratnya dia kayak udah summary dari kehidupan kamu lah. Mungkin dia udah summary para mantan ya, barisan para mantan kamu tiba-tiba jadi dia atau kamu jadi mulai mengerti, oh pantesan aku disuruh belajar matematika, ternyata aku harus dealing sama orang yang jago sama matematika dulu ya, misalnya seperti itu. Jadi kayak kamu baru tahu makna-makna dalam kehidupan kamu yang kamu sudah lewati ketika kamu ya mengenal dia gitu. Ada makna yang lebih, ada hal yang kamu sadari gitu ya. Ternyata dari semakin aku mengenal jati diri aku sendiri, semakin aku tahu bisa take control atas kehidupan aku, semakin aku lebih ngikutin flow dalam kehidupan itu, ternyata artinya seperti itu toh, misalnya seperti itu. Jadi ternyata aku harus dealing sama orang ini toh gitu ya. Kita lanjut di sini. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Bagaimana kamu mengenal jodohmu ya? Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Pal nomor 3. Bagaimana kamu mengenal jodohmu?
Aku ngerasa di sini kamu akan ngerasa kayak energi yang cleansing gitu loh, kayak ada energi yang cukup healing ya. Kemungkinan besar karena kamu tipikalnya cukup ngawang-ngawang dan dia tipikalnya sangat logik di sini ya. Nanti kamu akan mulai mengimbangi dengan mempunyai kualitas yang sama. Jadi nggak cuma berdasarkan hal yang perasaan, hal yang harapan-harapan aja yang tidak ada bentuk fisiknya, itu kamu bisa jadikan dalam bentuk fisik, beneran ada secara kenyataan. Kamu akan mengimbangi perasaan kamu dengan logika. Di sini ada caution ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Kamu ketika mengenal jodohmu ini, kamu tuh kayak banyak kayak red alert ya, red flags, ada rasa waspada seperti itu. Kemudian di sini ada fear, ada rasa dimana kamu takut untuk menjelajahi sesuatu hal yang berbeda ketika kamu dealing dengan si jodohmu ini, karena dia pasti akan memperlihatkan hal yang mungkin kamu takutin, trauma masa lalu, atau hal-hal yang cukup kamu hindarkan lah. Misalkan kamu tuh paling gak suka matematika dulu, ketika kamu harus dealing dengan orang ini, kamu mau gak mau harus kembali belajar matematika kan, padahal kamu tuh udah tahu banget, aduh itu aku trauma banget dulu, banyak hal yang gak baik ketika aku belajar matematika, aku tuh bodoh belajar matematika. Jadi kamu udah kayak punya mind block sendiri gitu untuk membatasi diri kamu. Nah di sini aku ngerasa orang ini yang akhirnya memotivasi kamu, entah secara direct indirect ya, secara langsung ataupun tidak langsung, untuk akhirnya kamu belajar matematika. Dan kamu baru menyadari, aku butuh ini ternyata. Oh ternyata aku kemarin cuma salah paham aja, ternyata aku bagus juga matematika kalau belajar. Jadi ada hal yang aku ngerasa memang apa ya, self discovery itu penting juga di sini, self acceptance di sini ya, dimana akhirnya kamu juga bisa benar-benar mandiri dengan apa yang kamu inginkan, kamu lakukan sendiri, nggak ngandalin orang lain, nggak nunggu ketemu pasangan dulu, ketemu jodoh kamu dulu baru kamu ngelakuin. Enggak, kamu ngelakuin apa yang bisa kamu lakuin, kamu take control atas kehidupan kamu take control apa yang kamu rasakan, dengan akhirnya diimbangi dengan logika dan bagaimana kamu berkeputusan dalam satu hal. Jadi ini akan banyak mempunyai dampak dalam kehidupan kamu ya. Aku akan berikan channel songnya di sini ya untuk pasangan nomor 3, karena hubungan kalian di sini cukup unik. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Jadi kemungkinan besar dia nggak cuma kamu, dia pun juga takut. Ini orang kok pikirannya ngawang banget, nih orang kayak halu deh. Nih orang kayaknya apa sih, nih lemah banget pakai perasaan-perasaan gitu ya. Rasanya dia kayak, aduh aku nggak mau dealing sama orang yang kurang stabil. Begitu pula juga kamu, aduh nih orang ribet nih gitu ya, nih orang apa-apa mikirnya pakai logika mulu, nggak ada perasaan kayak ini orang, kayak gitu, orangnya tegaan banget gitu, dan kamu juga banyak salah paham ke dia ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Di sini ada obsession, Frankie J ya. Ini aku taruh dulu lah, aku kasihin 4 dulu ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Pasangan nomor 3. Oke. Aku ngerasa di sini bagaimana kamu mengenal jodohmu? Kamu lebih banyak berdoa dan berharap mimpi ini bisa jadi nyata. Kamu banyak berdoa kepada Tuhan, banyak untuk dipersatukan ya, dipersatukan nama Dia pada akhirnya. Dan rasanya kamu tuh kayak sejuk aja ada di dekatnya dia, pembawaan pengen terus-terusan barengan sama dianya tuh tinggi, meskipun dia opposite attract sama kamu. Kemudian di sini ada tadi ya obsession, Frankie J. Jadi perasaannya tuh sangat terobsesi banget sama dia. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Dia yang bikin kamu edik, padahal mungkin kamu nggak biasa edik something gitu ya. Di sini ada amor no es amor, then what am I feeling? What am I doing wrong? Amor no es amor, is this an illusion that I have in my heart? Jadi kamu akan ngerasa kayak ini ilusi aku doang gak sih? Ini aku halunya aku doang gak sih? Gitu ya. Jadi dia seseorang yang
benar-benar bisa bikin kamu jadi terobsesi sama dia, ya. Kemudian di sini ada The Hardest Day, The Course, and Alejandro Sanz, ya. If I promise to believe, will you believe that there's nowhere that we rather be, nowhere describe where we are. Jadi banyak ketidaktahuan, banyak wondering di sini ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Karena ini dari video klipsnya juga bisa kamu tonton ya. Bagaimana sebenarnya dua-duanya kayak punya desire yang gitu dalam hubungan tersebut, tapi tiap kali mau melangkah pergi itu rasanya berat banget, dan rasanya itu apa yang diekspresikan juga hanya bisa terbatas, padahal dalam banget perasaannya satu sama lain. Jadi bagaimana kamu mengenal jodohmu seperti itu, walaupun mungkin tadi ya dia kelihatannya itu kayak sosok yang sangat terhormat, yang harus terlihat jaim, yang harus terlihat pokoknya pride-nya gitu ya, dia terlihat percaya diri dan apa, tapi tetap dia ekspresi untuk perasaannya minim, dan kamu juga kayak terbatas untuk mengekspresikan perasaan kamu kalau sama dia. Rasanya jadi kayak pengen meledak ya. Di sini ada Terpaut oleh Waktu, Dani Riyadi ya. Bayangmu ingin kucumbu, tapi tersapu oleh sadarku. Nyatamu kian merayu, terbius aku hingga membeku. Tapi ku terharu, kau terpaut oleh waktu. Jadi rasa ingin memilikinya tuh besar ke dia. Rasanya tuh kayak dia tidak tergantikannya tuh tinggi banget. Kamu rasanya kayak ngawangnya tuh melayang banget deh ya. Di sini ada Can You See My Heart Haze. Ini bahasa Korea setahu aku, yang aku Indonesiain ya. Aku akan selalu berada di sini di belakangmu. Kau tak tahu isi hatiku, air mata memenuhi mataku. Bahkan kamu saking udah gak tahan ya dengan hubungan inilah ibaratnya. Bagaimana dalamnya perasaan kamu ke dia, bahkan sampai menitikkan air mata ya, saking kamu ngerasain something. Ini mirip-mirip kayak ada vibes lagunya In a Russia Blackstreet ya, yang tiba-tiba rasanya tuh kayak meluap perasaannya sampai kamu nangis gitu. Itu yang aku rasain ya. Aduh ya, semoga jangan menangis sedih ya, semoga jadi menangis bahagia nantinya, karena The Hardest Day juga sebenarnya lagu yang cukup sedih ya. Bagaimana dia harus tertahan dan itu semua rasanya udah gak nahan banget gitu ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu ya, apapun deh ya pokoknya tentang pertanyaan ini, bagaimana kamu mengenal jodohmu. Pak nomor 3 mau loncat nanggung dia tuh, entah apa itu isinya ya. Bagaimana kamu mengenal jodohmu. 6 aku butuh 6. Oke. Bagaimana kamu mengenal jodohmu ini, aku ngerasa kayak entah dia old soul atau dia memang jauh lebih tua daripada kamu. Aku ngerasainnya kayak gitu. Age gap-nya ada banget, apalagi di sini ada The Hermit ya. Age gap-nya besar. Dia seseorang yang sosok otoritas juga. Oke. Bagaimana kamu mengenal jodohmu? Di sini ada angka 28, angka yang signifikan ya, mungkin ya signifikan, ultah kamu, ultah dia, tanggal yang berkesan mungkin, ataupun lucky number ya. Di sini ada determination, persuasive, and prosperity. Jadi dia seseorang yang memang punya banyak, nggak cuma kehormatan yang dia dapetin ya, tapi kayak dia udah punya jabatan, dia udah punya financial security, dia udah banyak hal lah, punya reputasi, dan dia pinter banget lah untuk mengajak something atau persuasif ke orang lain ya, kayak mempengaruhi orang lainnya tuh jago lah dia dalam berkomunikasi, dan dia orangnya cukup gigih orangnya yang aku ngerasain ya. Oke, kemudian di sini ada angka 18, self mastery, adaptability, competence. Jadi dia orang yang cukup expert di bidangnya, dan dia punya social skill yang baik ya,
dia bisa adaptasi yang baik juga, dan dia tadi ya energinya itu controlling. The Emperor ini dia punya self mastery yang tinggi juga, soalnya dalam apa yang dilakukan, apa yang dia inginkan dalam kehidupan, dia tahu gitu ya bagaimana akhirnya dia bisa memberikan hal yang terbaik dari apa yang mungkin dia sudah kuasai. Kemudian di sini ada famous, yang tadi aku bilang kamu di-link sama orang yang cukup terkenal ya. Dia ini bukan orang sembarangan. Kemudian di sini ada angka 23 ya. Sociability, personal freedom, and talents ya. Jadi dia multi talented. Ibarat tadi ya, dia artis, dia bisa jadi pembisnis, kemudian dia punya social skill yang tinggi. Dia juga menyadari ya personal freedom itu seperti apa manfaatnya, apa yang sebenarnya dia maksud dalam personal freedom ya, bukan berarti dia semau seenaknya dia sendiri. Ada peraturan-peraturan yang memang harus dia jalani gitu ya. Ada semacam keteraturan yang aku rasain. Di sini ada angka 21 ya. Oke, fokus. Angka 21 di sini ada fulfillment, desire, victory, success. Dia orang yang sangat sukses. Ya, fulfillment desire-nya, dia bagaimana akhirnya bisa nge-fulfill apa yang dia inginkan, dan dia selalu mendapatkan apa yang dia sudah targetin. Jadi kok dia nargetin kamu, kena deh kamu door gitu ya. Kalau kayak gitu langsung ya, Pak nomor 3, nggak apa-apa, tembak aku pasrah ditembak. Oke, di sini ada Juni ya, mungkin kamu di link sama yang lahir bulan Juni itu ada Gemini sama Cancer ya. Ini seseorang yang memang sangat pintar ya, apalagi di bidangnya dia, biasanya dia expert juga. Bagaimana kamu mengenal jodohmu, dia tipikal orang yang highly intelligence, jelas. Seseorang yang suka nge-explore something, ya dia suka hal-hal kayak belajar hal-hal yang baru kayak gitu, dia suka banget. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Palu nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk Paul nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.